Ini nahwu sorofnya dan i'rabnya. Sudah pintar ya? Hah? Ada yang mau jadi Sibawai? Yang ahli nahwu itu namanya itu Imam Sibawai. Itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Jadi yang ahli kawaid bahasa Arab itu bukan orang Arab. Sama juga yang ahli di bidang ilmu Jawa, bahasa Jawa, bukan orang Jawa, tapi orang Belanda di Leiden sana. Kalau ada orang Jawa ingin buat tesis tentang bahasa Jawa, sastra Jawa, itu datang ke perpustakaan Belanda. Dari itu tidak mesti orang yang punya bahasa lebih ahli daripada orang yang bukan punya bahasa. Nah, ini yang ahli ilmu nahwu bukan orang Arab, tapi Imam Sibawai bukan orang Arab. Jadi walaupun orang Kemayoran bisa nyantik pintar bahasa Arab ini. Bahkan menurut almarhum Kiai Haji Nawawi Muhammad Ampel, Allahumma firlahu, katanya beliau di LPBA Ampel ini tanda-tandanya kiamat. Loh, kenapa Yai? Karena banyak orang-orang Arab yang belajar bahasa Arab ke orang Madura kan. Memang di LPBA itu dosen-dosennya itu banyak orang Madura. Muridnya campuran juga ada yang orang Arab. Golongi rakse, merakbal, hawas, ya. Ya. Tapi belajar bahasa Arab ke orang Jawa, ya nggak apa-apa. Tapi itu tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu sayyidaha. Nah, insyaallah antum kalau belajar nahwu bisa. Wan nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu itu paling utama untuk dipelajari, karena sebuah ucapan tidak difahami tanpa nahwu itu. Apalagi sekarang kadang-kadang nggak tahu nahwu, nggak tahu sorof, nggak tahu bahasa Arab, langsung pegang Quran terjemahan ijtihad, nggak mau pendapat ulama. Nahwu sorofnya nggak bisa, bahasa Arabnya la dengan naam doang. Kadang-kadang baca Al-Qur'annya juga ulum fasih, langsung ijtihad Quran hadis, nggak mau ulama-ulamaan. Itulah yang diancam oleh Rasulullah, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an hanya berdasarkan pendapatnya saja, tidak melalui perangkat ilmu yang cukup, maka silakan bertempat tinggal di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Maka kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis melalui pendapat ulama-ulama mujtahidin. Jadi Quran hadis ini sumber hukum yang masih perlu dirinci lagi. Untuk dilaksanakan itu perlu juklak. Kalau ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada PP peraturan pemerintah, ada juknis, ada. Jadi fikih ini sudah tinggal juknisnya saja. Makanya kalau orang itu ingin mengkaji fikih, pasti harus mengkaji pendapat ulama-ulama fikih. Kalau ingin mengkaji fikih loh ya, harus. Gak mungkin orang mengkaji fikih tanpa melalui pendapat para fuqaha. Cuma ya kadang-kadang kan tidak ngaku, enggak, saya enggak ikut pendapat ulama itu, ini langsung Quran hadis. Ini sebuah kebohongan ilmiah namanya. Mengutip pendapat orang tidak disebutkan, tidak diakui pendapat orang itu. Ini termasuk khianah ilmiah ya. Dan itu kita perlu mengkaji para ulama, bagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau itu fikih. Ya. Nah, untuk mengkaji ini perlu perangkat ilmu, nahwu, shorof, balaghah,
Ya, makanya nggak segampang membalikkan tangan untuk jadi mujtahid itu. Baik, kita mencoba kaji lagi tentang takhrij hadisnya ini. Ini dari Maimunah, Ummuna Maimunah. Maimunah itu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau ini sangat dekat dengan Rasul karena beliau itu adalah istrinya Rasulullah. Hadis ini rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Namun dalam pendapat yang lain dari Imam Ahmad dan An-Nasai ada tambahan, yaitu fi samnin jamidin. Karena ini pendapat atau ini hadis dari Imam Bukhari, maka tentu ini adalah hadis sahih yang bisa dipertanggungjawabkan untuk dijadikan landasan hukum. Apalagi juga di sini ada penguat hadis berikutnya itu. Saya baca juga itu penguat. Jadi ini bisa saja Nabi dawuh beberapa kali, atau juga Rasulullah dawuh sekali seperti ini, tapi kemudian masing-masing meriwayatkan. Yang pertama itu dari Maimunah, Siti Maimunah istri Rasulullah. Yang kedua itu dari Abi Hurairah. Mungkin Rasulullah dawuh di banyak orang seperti ini, lalu jenengan meriwayatkan terus sampai terakhir. Jenengan meriwayatkan terus sampai terakhir. Sehingga bisa saja satu teks hadis diriwayatkan oleh orang banyak. Atau juga Rasulullah berulang-ulang dawuhnya itu. Sekarang dawuh di hadapan Maimunah, Siti Maimunah, istri Rasulullah. Mungkin kesempatan lain dawuh Rasulullah, ya, di situ ada Abu Hurairah. Sehingga satu dengan yang lain ini saling melengkapi dan saling menguatkan.